Baik, selamat malam Sobat Simpati di belahan bumi Indonesia dan sekitarnya. Senang banget di kesempatan malam hari ini saya Ahmad Munir bisa kembali menjumpai kamu di Gelaran Simpati. Siaran malam pengantar tidur ya. Baik Sobat Simpati, gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan malam hari ini semua juga sudah bisa beristirahat ya. Semua aktivitas juga sudah bisa diselesaikan. Kegiatan malam mingguan juga udah kelar gitu ya. Tadi juga sudah sempat menikmati waktu yang benar-benar menyenangkan bersama orang tercinta. Dan saat ini saatnya untuk kembali beristirahat sambil mendengarkan Simpati. Baik Sobat Simpati, untuk edisi kali ini saya juga sebenarnya bingung gitu ya. Kemarin sempat ada yang minta, Bang tolong dong ngobrolin tentang trauma gitu. Nah, satu sisi saya juga ngerasa, waduh, trauma. Gimana ya gitu. Karena saya juga bukan ahlinya. Tapi oke lah, saya coba mengingat-ingat kembali gitu ya. Pernah nggak saya ngalami trauma? Karena mengalami peristiwa traumatis ya bisa terjadi pada siapapun gitu ya. Baik itu ringan maupun berat. Ternyata setelah saya ingat-ingat, ada kejadian yang sebenarnya kalau saya mau jujur, saya juga mengalami trauma gitu. Dan mungkin di kesempatan kali ini saya hanya sebatas sharing terkait apa yang saya lakukan ya waktu itu untuk bisa mengatasi trauma yang saya alami gitu. Ya Sobat Simpati, dulu saya sekitar tahun berapa ya? Gak usah disebutin tahunnya ya. Yang jelas waktu masih kuliah dulu gitu, sempat mengalami kecelakaan ya. Kecelakaan sepeda motor sih sebenarnya. Kemudian setelah melewati masa recovery dan sudah sembuh gitu ya, ternyata saya tidak berani untuk kembali berkendara menggunakan sepeda motor gitu. Nah, perasaan trauma ini juga cukup lama gitu ya. Saya tidak bisa mengkondisikan mental saya gitu. Tapi pada akhirnya saya juga sampai di satu titik di mana saya menyadari bahwa saya butuh berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain yang jaraknya lumayan jauh, dan itu hanya bisa kita lakukan ketika kita berkendara. Nah, kalau kita berhenti dan tidak berani untuk melakukan aktivitas berkendara, maka bisa dipastikan mobilitas kita bakal terganggu ya. Dan ini pada akhirnya juga akan mempengaruhi produktivitas kita. Nah, berangkat dari kesadaran semacam ini Sobat Simpati, kemudian saya mencoba untuk menaklukkan ya, untuk mengatasi rasa trauma saya dengan melakukan satu hal yang saya rasa ini tepat gitu ya untuk kita coba. Saya memutuskan untuk menghadapi ketakutan yang saya rasakan gitu. Jadi waktu itu kan saya takutnya untuk berkendara. Ya saya coba untuk berkendara. Yang menjadi tujuan awal sih sebenarnya bukan jauh dekatnya jarak saya berkendara gitu ya, tapi kemauan dan keberanian saya untuk kembali mencoba berkendara, kembali mengendarai sepeda motor lah ya. Yang lebih spesifiknya kan itu. Tapi ingat Sobat Simpati, untuk melakukan ini pastikan kita juga sudah benar-benar kuat ya secara mental. Artinya kita sudah ya ada waktu yang cukup lah untuk recovery mental kita gitu ya dari pasca kejadian kecelakaannya gitu. Nah kemudian di step awal kita sudah menaklukkan rasa takut. Jadi untuk berikutnya kan akan lebih mudah kita untuk bisa berdamai dengan perasaan takut kita gitu ya. Ketika rasa takut sudah bisa kita taklukkan, maka kita akan lebih mudah untuk mencoba terus di kesempatan berikutnya. Yang pada akhirnya dari percobaan-percobaan itu kita benar-benar bisa menghilangkan perasaan traumatik itu. Dan satu hal juga sih menurut saya yang cukup membantu adalah kemauan kita untuk kembali melakukan rutinitas sehari-hari. Jadi kesadaran saya muncul ketika saya merasa perlu untuk berkendara ya. Nah, perasaan perlu berkendara itu karena dipicu saya melakukan rutinitas harian saya gitu. Seandainya waktu itu saya memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa, saya stay di rumah, saya diem di kamar gitu ya, mungkin tidak akan muncul keinginan untuk kembali berkendara. Nah, ini juga bisa dicoba gitu ya untuk hal lain. Jadi misalnya kalau kita trauma yang sifatnya karena mungkin kesedihan atau mungkin musibah gitu ya yang membuat mental kita benar-benar down, itu bisa kita coba juga sih ya. Kita tetap
membaur ya dengan kehidupan sosial kita, sehingga kemudian kita tidak mengurung diri. Tapi memang perlu kita kasih kesempatan dulu bagi diri kita untuk, ya kalau memang perlu bersedih, bersedihlah dulu, nggak masalah gitu ya. Jadi kita menangislah sepuasnya, karena tangisan itu juga akan bisa meluruhkan perasaan emosional kita. Jika memang dirasa sudah cukup ya meluapkan perasaan-perasaan kecewanya, perasaan-perasaan sedihnya, kita harus kembali bangkit, kita berbaur ya dengan lingkungan kita sibukkan diri kita dengan kegiatan kita sehari-hari. Jadi jangan pernah menarik diri dari pergaulan. Itu menurut saya penting banget untuk bisa mengatasi rasa trauma gitu ya. Karena sejatinya, menurut saya nih Sobat Simpati ya, kita memerlukan support system. Dan support system itu paling bisa kita dapatkan adalah dari lingkungan kita, dari keluarga kita, atau dari teman-teman kita. Kita lakukan proses healing, penyembuhan trauma kita itu dengan cara bercerita mungkin ke orang-orang yang benar-benar kita percaya gitu ya. Walaupun dia tidak bisa memberikan solusi terhadap permasalahan kita, setidaknya kita sudah bisa melepaskan beban pikiran kita. Yang harus diakui, itu adalah satu hal yang benar-benar bisa melonggarkan pikiran kita dan bisa meringankan gitu ya. Dan kalau boleh saya tambahkan juga sih, kita juga bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan gitu ya, untuk bisa melupakan kejadian traumatik itu, untuk bisa menghapus ingatan akan kenangan yang membuat kita tidak bisa move on gitu ya. Ya bisa dengan apapun yang Sobat Simpati sukai gitu, mulai dari berolahraga mungkin, menulis gitu ya, atau mungkin juga melakukan traveling dan pokoknya yang benar-benar bisa mengalihkan perhatian Sobat Simpati dari kejadian atau peristiwa yang membuat traumatik. Tapi Sobat Simpati juga harus sadar bahwa terapi-terapi semacam ini itu hanya untuk trauma yang sifatnya masih ringan gitu. Tapi kalau misalnya Sobat Simpati mengalami perasaan trauma yang terus-menerus ya, yang bikin stres dan bahkan benar-benar bikin depresi, ya tingkatannya berat lah. Kalau menurut saya sih itu tetap harus ke ahlinya. Jadi Sobat Simpati harus bisa melakukan psikoterapi ke psikolog atau psikiater gitu ya, sehingga bisa diberikan opsi-opsi yang benar-benar sesuai dengan kondisi yang Sobat Simpati hadapi. Ya Sobat Simpati, setiap orang memiliki waktu dan prosesnya masing-masing pastinya ya. Karena trauma yang dialaminya pun itu pasti juga berbeda gitu ya tingkatannya. Jadi jangan memaksakan diri untuk segera melalui masa-masa penyembuhan ini. Ya memang tidak mudah ya Sobat Simpati untuk bisa menghilangkan trauma. Tetapi bukan berarti mustahil kan ya untuk kita coba melakukannya, untuk menghilangkannya. Baik dengan cara kita sendiri maupun dengan bantuan orang terdekat kita, atau bahkan bantuan ahli seperti psikiater maupun juga psikolog gitu ya. Yang jelas jangan pernah putus asa, jangan pernah putus semangat gitu ya untuk terus mencoba menghapus segala kejadian atau kenangan yang traumatik. Karena kita juga harus memahami bahwa kita akan sangat kerepotan ketika menjalani kehidupan kita ini dengan dihantui perasaan trauma. Mungkin itu aja sharing kita malam hari ini terkait trauma, karena saya juga bukan ahlinya. Ini juga murni hanya berdasarkan apa yang sudah pernah saya lakukan gitu ya. Setiap orang pasti pernah punya pengalaman traumatik, barangkali begitu. Dan berbeda-beda yang dicoba dilakukannya. Kalau misalnya teman-teman atau Sobat Simpati punya pengalaman yang bisa di-share di sini, silahkan bisa disampaikan di kolom komentar. Akan lebih bermanfaat ya, saya rasa untuk teman-teman yang lainnya gitu. Baik, terima kasih. Selamat beristirahat. Mohon maaf kalau misalnya apa yang saya sampaikan kurang berkenan. Jangan lupa, seperti biasa saya juga berharap Sobat Simpati tetap mendukung terus channel ini. Bantu subscribe, like, dan komen. Dan akhirnya saya juga berpesan pada diri saya sendiri maupun juga Sobat Simpati semua untuk terus menjaga kesehatan dan berbahagia bersama keluarga tercinta ya. Sampai ketemu di lain kesempatan Sobat Simpati. Selamat malam, selamat beristirahat. Saya Ahmad Munir pamit. Salam Simpati.